Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada sepasang suami istri terlibat pertengkaran hebat. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Sebenarnya sang suami sudah bersabar dengan perilaku istrinya yang kerap kali membuatnya malu. Akhirnya lama-kelamaan kesabaran sang suami tak terbendung. Ya sudah, kita cerai saja. Ayo kita ke pengadilan, ajaknya kepada sang istri. Maka keduanya pun berangkat menuju kantor pengadilan. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang berada di luar kota. Kemudian sebagai penggantinya, Baginda Raja menunjuk Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah mereka. Kepada sang suami, Abu Nawas bertanya, "Apakah kamu sudah yakin dengan keputusanmu?" Lelaki itu menjawab, "Iya, saya sudah yakin Tuan Abu." Abu Nawas sebagai orang yang bijak mencoba menasihati sepasang suami istri ini. "Coba pikir baik-baik terlebih dulu. Jangan sampai kau menyesal karena telah menceraikan istrimu," tutur Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, saya sudah tidak kuat lagi dengan perilaku istri saya. Dia selalu saja membuat saya malu," jawab si lelaki. "Memangnya apa yang dilakukan istrimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Abu, tiap malam dia selalu mendatangi kedai tuak. Padahal saya sudah melarangnya, tapi dia tak pernah mau mendengar perkataanku," kata si lelaki memberitahu. "Oh, jadi itu masalahnya. Kalau memang seperti itu, keputusanmu sudah tepat. Istri seperti itu memang tidak baik dan tidak pantas untuk dipertahankan," terang Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengalihkan pandangannya kepada wanita di samping lelaki tersebut. "Kenapa kau lakukan itu? Kamu sudah beruntung punya suami yang baik, tapi kau tak mau mendengar nasihatnya. Apa yang membuatmu selalu mendatangi kedai tuak?" tanya Abu Nawas. "Masalahnya bukan ada pada aku Tuan Abu, tapi ada pada suami saya," jawab si wanita. "Maksudmu bagaimana? Kau jangan membuatku bingung. Coba bisa kau jelaskan?" tanya Abu Nawas. "Jadi masalahnya begini Tuan Abu, aku mendatangi kedai tuak untuk menyuruh pulang suamiku. Karena hampir tiap malam dia selalu mabuk-mabukan dengan kawan-kawannya. Dan dia menganggap perbuatanku ini mempermalukan dia di hadapan kawan-kawannya," jelas si wanita. Mendengar hal itu, Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Sialan, aku kira istrimu yang tidak baik. Ternyata kamunya saja yang kurang ajar," kata Abu Nawas sambil geleng-geleng kepala. Akhirnya sesuai kesepakatan mereka pun resmi bercerai. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar dengan mengendarai keledainya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lumayan jauh, sampailah Abu Nawas di sebuah pasar. Kemudian ia langsung menuju toko untuk membeli sekarung garam. Garam tersebut lalu diletakkan di atas punggung keledainya. "Ayo kita pulang," ucap Abu Nawas kepada si keledai. Abu Nawas lantas berjalan sambil menuntun keledai yang berada di belakangnya. Dalam perjalanan pulang, si keledai merasakan beban yang berat hingga membuatnya agak kelelahan. Ditambah panasnya terik matahari yang kala itu sangat menyengat. Begitu juga dengan yang dirasakan Abu Nawas. Pakaiannya sampai basah oleh keringat. Di tengah perjalanan, Abu Nawas memutuskan beristirahat sebentar duduk di pinggiran sungai. Sementara si keledai yang tak kuasa menahan panasnya matahari langsung menceburkan dirinya ke sungai. Ia berendam agak lama, yang membuat sekarung garam yang dibawanya larut oleh air. Saat si keledai bangkit dan naik ke daratan, ia merasakan karung yang ada di punggungnya menjadi sangat ringan dari sebelumnya. Melihat hal itu,
Abu Nawas merasa kesal dengan ulah keledainya. "Dasar keledai bodoh, garamku menjadi habis larut oleh air sungai," kata Abu Nawas geram. Abu Nawas pun pulang tanpa membawa garam yang sudah dibelinya. Esok harinya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk membeli garam. Seperti biasa, garam tersebut diletakkan di atas punggung keledainya. Saat dalam perjalanan pulang, si keledai berkata dalam hati, "Tak lama lagi akan ada sungai di depan sana." Ketika sampai di depan sungai, si keledai segera menceburkan dirinya dengan sengaja. Tentu saja sekarung garam yang ada di punggungnya menjadi larut oleh air dan bebannya menjadi ringan. "Asik, bebanku terasa ringan," kata si keledai bahagia. Mengetahui keledainya melakukan hal itu dengan sengaja, Abu Nawas pun menjadi marah. "Dasar keledai malas," bentak Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar bersama keledainya. Tapi kali ini yang dibeli bukanlah garam, melainkan sekarung kapas. Abu Nawas lalu menuntun si keledai berjalan melintasi panasnya terik matahari. "Bebannya ringan sekali, tidak seperti kemarin. Kalau aku ceburkan ke sungai, pasti akan lebih ringan," pikir si keledai. Ketika mereka sampai di depan sungai, tanpa pikir panjang, si keledai langsung menceburkan diri. Namun, apa yang terjadi? Muatannya menjadi berat sekali. Rupanya kapas itu menyerap air dan menjadi seberat batu. Mau tidak mau, si keledai harus terus berjalan dengan beban yang ada di punggungnya. Keledai berjalan sempoyongan di bawah panasnya terik matahari. Sementara Abu Nawas yang berjalan di sampingnya tertawa sambil mengejeknya dalam hati. "Rasain kamu, dasar keledai malas." Keesokan harinya, Abu Nawas balik lagi ke pasar untuk membeli sekarung garam. Tapi kali ini si keledai tidak berani untuk menceburkan dirinya ke sungai. Ia khawatir bebannya justru akan menjadi lebih berat seperti yang dialaminya kemarin. Dan pada akhirnya Abu Nawas pun berhasil membawa sekarung garam ke rumahnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga yang kaya raya. Tapi tetangganya ini terkenal sangat pelit. Beda dengan Abu Nawas. Meskipun hidupnya pas-pasan tapi dermawan. Suatu ketika saat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah, tetangganya yang kaya itu menghampirinya. Ia menghasut Abu Nawas untuk tidak menafkahi keluarganya agar menjadi kaya raya seperti dia. "Aku memang ingin kaya, tapi tidak dengan cara sepertimu," ucap Abu Nawas. "Tapi kan yang penting kaya, Abu Nawas," timpal tetangganya. "Apakah kau ingin aku jadi sepertimu, meminjam segala keperluan dari tetangga, sedangkan hartamu sendiri tidak kau manfaatkan?" balas Abu Nawas. "Lihatlah aku, hartaku banyak, Abu Nawas, tidak seperti kamu, miskin dan tak punya apa-apa," kata tetangganya. "Apa pentingnya punya harta, tapi tidak kau manfaatkan?" tutur Abu Nawas. "Bagiku, melihat kilauannya saja sudah cukup, Abu Nawas," jawab tetangganya. Beberapa hari kemudian, tetangganya ini kembali mendatangi rumah Abu Nawas. "Ada apa lagi datang kemari? Mau menghasutku lagi?" tanya Abu Nawas dengan ketus. "Jangan suka berprasangka buruk begitu, Abu Nawas. Saya datang kemari ingin pinjam keledaimu," jawab tetangganya. "Hartamu kan banyak, kenapa tidak beli keledai?" ujar Abu Nawas. "Selama aku masih bisa pinjam sama tetangga, kenapa harus membeli keledai? Yang ada nanti hartaku berkurang," balas tetangganya. "Memang benar-benar kamu bukan saja pelit, tapi bakhil," tutur Abu Nawas.
Namun, walau bagaimanapun, Abu Nawas tidak tega melarang. Ia pun meminjamkan keledai kepadanya. Setelah waktu menjelang sore, tetangganya datang untuk mengembalikan keledai Abu Nawas. "Ini saya kembalikan keledaimu, tapi saya minta bayaran 1 dinar Abu Nawas," kata tetangganya kepada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas menjadi heran. "Kamu yang meminjam keledai, tapi kamu yang meminta bayaran. Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas mulai emosi. "Jangan marah dulu Abu Nawas, dengarkan penjelasanku. Tadi sewaktu di jalan keledaimu merasakan lapar, lalu aku membelikan dia rumput," jawab tetangganya. "Apa kau tidak malu? Kamu sering pinjam keledaiku dan aku tidak pernah meminta bayaran," kata Abu Nawas semakin emosi. "Sudahlah, aku tak ingin bertengkar denganmu. Nih, uang 1 dinar untukmu. Tapi ingat, jangan harap aku akan meminjamkan lagi keledai kepadamu," ucap Abu Nawas melanjutkan. Dengan senang hati, tetangganya mengambil uang 1 dinar dan pulang ke rumahnya. Sementara itu, Abu Nawas memikirkan sebuah rencana untuk memberi pelajaran kepada tetangganya. Siasat pun disusun. Abu Nawas berangkat ke pasar membeli peci baru. Lalu ia pergi menemui penjual keledai dan membayarnya terlebih dahulu untuk seekor keledai yang akan diambil di lain waktu. Kemudian dia pergi menemui penjual buah-buahan dan membayar harganya terlebih dahulu. Dia juga menemui penjual burung dan membayarnya. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas memulai jebakannya. Ia sengaja duduk di depan rumah dengan menggunakan peci barunya. Melihat hal itu, tetangganya yang kaya tapi bakhil tertarik dan ingin meminjamnya. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Pecinya indah sekali Abu Nawas. Berapa harganya?" tanya si tetangga. "Ini peci keramat warisan dari leluhurku, tidak bisa dinilai dengan harga," jawab Abu Nawas. "Keramat apanya? Kamu suka mengada-ada Abu Nawas," balas tetangganya. "Kamu ingin bukti? Ayo ikut aku sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi ke tempat si penjual keledai. "Mau ngapain kita ke sini?" tanya tetangganya terlihat bingung. "Selama ini kan kamu selalu pinjam keledai. Sekarang saya akan belikan untukmu," balas Abu Nawas. Kemudian si penjual memberikan keledainya kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas berkata kepada tetangganya, "Ini keledai untukmu, silahkan dibawa." Tetangganya senang bukan main, tapi rasa senangnya langsung berganti jadi takjub. Pasalnya, ia melihat ketika si penjual minta bayaran, Abu Nawas malah melepas peci dan menggosoknya. "Baik, sudah lunas," kata si penjual keledai. Abu Nawas lalu mengajak tetangganya ke tempat pasar buah. Setelah Abu Nawas mengambil buah dan memasukkannya ke dalam keranjang, ia cukup menggosokkan pecinya. Dan si penjual buah langsung mengatakan, "Baik, sudah lunas." Begitu juga saat membeli burung. Cukup dengan menggosok peci, si penjual burung langsung berkata, "Baik, sudah lunas." Rentetan peristiwa tersebut membuat tetangganya heran dan terpana. "Sungguh ajaib, benar-benar ajaib," gumam tetangganya. "Hei Abu Nawas, jualah pecimu padaku," pinta tetangganya. "Tidak mungkin, ini peci warisan, saya tidak berani menjualnya," sahut Abu Nawas. "Saya beli dengan harga 2000 dinar Abu Nawas," kata tetangganya. Abu Nawas terperanjat mendengarnya. 2000 dinar, bisa buat beli rumah baru nih, pikir Abu Nawas. "Aduh, gimana ya? Sebenarnya saya keberatan, tapi saya juga tidak tega menolak permintaanmu."
mengingat kamu adalah tetangga dan juga sahabat saya, kata Abu Nawas berpura-pura. Sudahlah Abu Nawas, jual saja padaku, desak tetangganya. Baiklah kalau kau memaksa, jawab Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan membawa uang 2000 dinar. Esok harinya, si tetangga mendatangi rumah Abu Nawas dengan penuh emosi. Kamu telah menipuku Abu Nawas. Menipumu bagaimana? Tanya Abu Nawas. Saat aku praktekkan ketika beli baju, si penjual tetap minta bayaran. Padahal aku sudah menggosok peci tersebut berkali-kali. Mana uangku yang 2000 dinar? Ayo kembalikan, dan ini pecimu. Peci ini tidak bisa bikin gratis saat belanja, ucap tetangganya. Yang bilang bisa bikin gratis siapa? Aku kan hanya mengatakan, ini peci warisan leluhur, ujar Abu Nawas. Dan saya tidak menyuruhmu untuk meniru apa yang saya perbuat, kata Abu Nawas melanjutkan. Kini si tetangga telah mendapatkan balasan atas perbuatan yang dilakukannya kepada Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama. Mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu? Tanya Baginda Raja. Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana, balas sang ulama. Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu, tanya Baginda Raja kembali. Benar sekali Paduka, jawab sang ulama. Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu, pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku. Dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya, tutur sang ulama. Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara.
bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana, titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab ke-4 pertanyaan yang akan diajukan?" tanya si pemuda. "Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi, dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi. Tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda. "Itu adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apa tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran, ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan
siang malam, bahkan sampai lupa waktu. Pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu? Tanya Abu Nawas. Tidak tahu Tuan Abu, jawab si pemuda. Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main. Dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya, ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" Tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga? Ucap Abu Nawas. Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan? Kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan yang keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga, sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" Tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana? Tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.